Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok manajemen kelas dengan judul Prinsip Pengelolaan Kelas. Hari ini kami mengadakan observasi di SMP NU Baitulsalam yang tepatnya di Kecamatan Ciluring. Nah, ini kami di sini akan bertemu dengan salah satu pendidik di SMP NU Baitulsalam mengenai bagaimana sih pengelolaan kelas yang hangat, antusias, kemudian luas, bervariasi di SMP NU Baitulsalam. Monggo ikuti kami. Ini adalah kelas 9B. Putri ya? Cuma 2 kan kelasnya? Cuma 2 kelasnya? Ganti sitok kan? Oh. Ini adalah berarti kayak kelas 9A, 9B enggak ada? A dan B. Udah. Jadi kelas 7, 8 itu adanya A dan B. A itu putra, B putri. Oh. Sampun? Oh, puas? Puas. Siapa Gusan? Kenapa? Handle men. Para kita ngopi. NU Baitulsalam. Ya. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah ini dalam rangka observasi atau wawancara di SMP NU Baitulsalam untuk memenuhi tugas manajemen kelas dari Bu Atikoh Syarifah MTI guna untuk mewawancarai bagaimana pengelolaan kelas di SMP NU Baitulsalam dan juga manajemen dalam sistem pengelolaan kelas di soal besar terus mengangkat dan ketiga kalinya ini dari Institut Agama Islam dari ini dan saya sendiri Muhammad Nasrullah dan teman saya Ridho Ahmad dan David Ilham Yusuf Rizal tanya sama ingin melakukan wawancara atau observasi tentang dunia pendidikan di SMP NU Baitulsalam. Pertama di sini yaitu dengan prinsip pengelolaan kelas. Jadi di sistem pengelolaan kelas pasti yang kami guru ini sangat akrab dengan peserta didik yang menunjukkan antusias dan juga dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Pertama yaitu prinsip untuk mewujudkan suasana kelas yang hangat dan antusias itu gimana? Dalam berkaitan
mengondisikan kelas pada ya. Yang pertama pastinya dari awal tahun pastinya kita sudah rapat sama guru dalam kaitan dengan pembelajaran pastinya. Awal yang pertama adalah yang pembagian tugas sesuai dengan guru mapel atau guru yang sesuai dengan ijazah biasanya dengan linier, karena nanti pastinya yang namanya linier ini pastinya yang pertama menguasai pelajaran. Jadi, yang pertama ini. Kemudian pembagian tugas dan pastinya kalau kita berbicara tentang mengondisikan sekolah ini pastinya bukan hanya seorang guru, pastinya yang lebih bertanggung jawab adalah wali kelas biasanya ini. Karena kalau guru ini ya cukup mengajar lalu ya kembali lagi bahwasanya hanya bertatap mukanya itu jam pelajarannya seperti itu. Kalau untuk mengetahui lebih dalam tentang siswa ini pastinya kan tidak bisa karena waktu itu tidak ditentukan. Itu jam 8 sampai jam 9 ini tugasnya kan yang mengajar, untuk ngobrol-ngobrol kan juga sedikit. Tapi kalau kita berbicara tentang mengondisikan kelas pastinya wali kelas yang lebih dominan. Jadi meskipun kalau kita berbicara tentang guru itu harus menguasai pelajaran untuk bisa yang membuat suasana itu lebih nyaman atau asik lah, mengasihkan. Karena mungkin kita semua pernah belajar bahwasanya kalau kita diulang dengan guru yang mungkin monoton, fokusnya di pelajaran, yang pastinya kita kan juga jenuh atau mungkin bisa tidak masuk atau mungkin malah bercanda dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang mengondisi kelas yang pertama yaitu ini yang mengajar. Terus di dalam kelas tidak hanya monoton mengajar, tapi juga ada agenda sedikit lah yang kaitannya dengan pelajaran. Apalagi kalau kita berbicara sekarang kurikulum KTSB ini anak-anak disuruh untuk aktif, tidak hanya guru. Jadi kalau di kelas itu memang sudah berjalan, insya Allah itu ya bisa menikmati pelajaran yang dipelajari yang seperti itu. Mungkin yang pertama yaitu pengondisikan guru harus linier sesuai dengan yang mengajar, terus yaitu guru pengajar itu tidak monoton, harus diselingi dengan ya guyon-guyon lah, bercanda di dalam kelas, tapi bercandanya tetap dalam ruang lingkup pelajaran, tidak boleh terlalu banyak guyon sampai jam berakhir guyonnya tidak, tapi tetap guyonnya tetap dalam konteks pembelajaran. Terus untuk pengelolaan kelas yang lebih bervariasi dalam pelajarannya bervariasi dalam kalau di sini kan pondok pesantren gitu Mas, itu bervariasinya itu kan semua maksudnya itu santri atau murid itu kan gimana nih Mas, enggak buatan ada yang memahami buatan memahami pelajaran. Intinya saja kalau biar kelas itu lebih bervariasi katanya dalam pembelajaran. Ini di musim pandemi atau mungkin kalau pembelajaran yang dibahas yang waktu sudah masuk buatan online. Kalau normal biasanya kita untuk memberi variasi kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar tidak harus di kelas pastinya. Jadi kita belajar kalau kita bicara tentang pendidikan K13 itu sebenarnya alam pun bisa atau lingkungan bisa menjadi pelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, ya karena kita beri di musola seperti itu, cara sholat atau cara yang seperti itu. Kalau matematika itu seperti paping atau mungkin judul-judulnya juga bisa menjadi sumber bahan pembelajaran. Itu yang kami lakukan sebelum ada COVID ini. Jadi anak-anak itu tidak hanya fokus di kelas tapi di luar ya. Jadi di luar pun juga bisa
menjadi materi untuk anak-anak itu ya belajar, tapi tetap sesuai dengan bab atau konteks pembelajaran pada saat itu. Jadi contohnya kalau pohon-pohonan, IPA ini kan juga banyak sekali kalau kita bicara tentang pembelajaran yang supaya kita itu yang suasana yang lebih variatif lah diajak di kelas maupun di lingkungan juga banyak materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Untuk menyikapi di sini kan seorang guru itu harus memahami berbagai macam karakter siswa. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi permasalahan-permasalahan siswa. Biasanya ada yang siswa itu mudah nyantol, ada yang gampang nyantol, ada yang tidak gampang nyantol, itu gimana Pak? Mungkin ada anggapan dulu. Itu permasalahan yang paling sulit pastinya kalau kita belajar pendidikan. Artinya gini, kalau kita berbicara tentang sekolah, pastinya setiap sekolah itu pastinya berbeda-beda penanganannya. Tapi kalau di sini ya kita karena jam mengajar itu sudah ditentukan dan kalender pendidikan itu sudah ditentukan, jadi yang penting kita mengharapkan anak tersebut tuntas dalam di kelas tidak harus bisa tidak, tapi kan setiap tengah semester kan ada yang namanya UTS atau ujian tengah semester. Nah, itu kan sebagai ukuran. Maksudnya anak tersebut sudah sampai mana kan. Kalau kita bicara ujian maksudnya ada yang bagus, ada yang kurang, mungkin ada yang lebih kurang. Ini kita sebagai guru pastinya ada yang namanya remedi atau penuntasan. Meskipun di pelajaran di kelas itu kurang mampu, ya, tapi itu pada ujian nilai jelek pasti kita harus ada yang namanya remedi atau ya, gimana caranya anak tersebut bisa memiliki nilai yang diinginkan atau standar sekolah lah seperti itu. Ini remedi itu. Kalau kita berbicara tentang mengajar terus anak-anak harus bisa semuanya, ya tidak mungkin lah seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang ya swasta, tapi setidaknya kita di setiap semester tengah semester itu membuat anak itu yaitu yang kegiatan yang namanya remedi setelah yang tersebut nilainya ya KKN dan seperti itu. Kalau suruh guru memandirikan komentarnya anak kan ya tidak bisa, karena guru hanyalah perantara. Mungkin kalau menanyakan satu prinsip manajemen kelas mengenai bagaimana tentang di kelas itu agar antusiasme peserta didik itu lebih mengantar. Artinya mereka tidak hanya menonton mendapatkan pelajaran saja, tapi ada tantangan dari pendidik kepada peserta didik. Ya itu kembali kepada guru. Jadi guru itu tidak kalau bisa, karena guru itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang dalam mengajarnya itu ya misalnya seperti itu monoton teman-teman. Tapi kalau kita menginginkan suasana yang baru ya itu guru itu lebih belajar bagaimana memberikan pelajaran yang menguasai kelas. Selain menguasai pelajaran, tapi guru itu harus ada selingannya, ada tapi tetap di koridor pembelajaran tersebut. Artinya ya kembali lagi kepada guru, karena setiap guru tidak bisa guyon maksudnya guyon kepada guru kan tidak semuanya bisa, tapi ya kembali kepada guru. Makanya kita sebagai pelajar pendidik pastinya ya meskipun mengajar kita tetap belajar supaya ya bisa mengajar anak kita itu lebih nyaman kepada kita, bisa menghargai kita dan sebagainya lah seperti itu. Ini kembali lagi kepada guru yang ngajar yang dengan kamu itu memberi variasi itu yaitu di dalam kelas itu tidak monoton mengajar, berarti ada selingan bercanda lah. Di sini guru sebagai pendidik itu kan harus menekankan pada hal-hal yang positif kepada murid.
Nah, pertanyaannya, prinsip pengelolaan kelas yang menekankan pada hal-hal yang positif. Bagaimana? Maksudnya menekankan setelah sekolah pastinya ya intinya apa namanya menginginkan putra putri sekolahnya pastinya menjadi lebih baik kan seperti itu. Kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip ya pastinya ya ada di dalam kelas itu atau sekolah itu pastinya yang pertama yang harus dilakukan pastinya peraturan atau mungkin kalau di kelas itu ada konon untuk pondok pesantren konon seperti itu. Berarti ya konon sekolah atau peraturan kelas ini bagi apa sih tiduran, suruh wudu atau mungkin kalau ada sampah, kalau peraturan biasanya kan setiap hari kan ada yang piket kan seperti itu. Pastinya ya yang pertama ya itu di setiap kelas itu ada aturan-aturan yang berlaku di dalam kelas dan kayaknya di sini itu di setiap kelas anak-anak memiliki aturannya sendiri-sendiri yang dibuat hanya ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi tiap kelas itu tidak sama dengan 7, 8, 9 itu tidak sama peraturannya. Tidak masalah, yang penting peraturan tersebut bisa mengondisikan anak itu lebih baik atau tertib lah seperti itu. Dan aturan itu tidak dibuat oleh guru, yang dibuat anak sendiri. Anak itu lebih sadar dengan aturan-aturan yang dibuat kan seperti itu, dan aturan itu ya tidak dimusyawarahkan pada guru, tetapi anak-anak musyawarah nanti urat-uratannya dibawa ke sekolah, guru cocok tangan ACC dan seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa terbebani dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri, karena itu sudah musyawarah kelas kan seperti itu. Dan seperti itu ada aturan kecil. Lembaga berrapat koordinasi dengan para pendidik, kemudian di samping itu untuk melahirkan suasana kelas yang hangat dan antusias diperlukan liniernya seorang pendidik terhadap pelajaran yang diambilnya. Kemudian mengenai prinsip yang bervariatif, bahwasanya Bapak Kepala Sekolah tadi menekankan bahwa ruang belajar bukan hanya di ruang kelas, ada di luar, ada banyak alam yang menjadi bahan pelajaran. Dan selanjutnya untuk mengenai heterogennya peserta didik yang bervariasi dalam arti penangkapan materi, itu diperlukan ada standar ya, kita biasa dengan istilah KKM ya. Mereka ketika tidak memenuhi KKM maka ada remedi, masih ada keterolan dari absen dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan mengenai pengelolaan kelas dengan tantangan agar tidak monoton, penekanannya terhadap guru yang bagaimana mengelola kelas, bagaimana guru menguasai psikologis peserta didik gitu. Dan yang terakhir mengenai hal-hal yang positif, itu penekanan terhadap etika yang dilakukan oleh peserta didik itu atas dasar kesepakatan kelas. Jadi mereka mengerti nanti resikonya seperti ini, konsekuensi yang didapat ketika melanggar dari konon atau peraturan kelas begini. Maka mereka memahami sendiri daripada peraturan dibuat oleh pendidik atau pihak sekolah. Mungkin itu.
terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Darussalam. Inilah wawancara kami yaitu dari Sistem Pengawasan tadi mengenai tugas manajemen kelas tentang bagaimana pengelolaan kelas ini supaya bisa menjadi lebih menarik, lebih antusias kepada siswa, kemudian siswa ini lebih kreatif dan lain sebagainya. Amin. Di SMP Darussalam kami sudah melakukan wawancara dalam observasi. Untuk yang terakhir, kami semua berterima kasih waktunya bisa Bapak Kepala Sekolah bisa untuk kami melakukan observasi sehingga kami mendapatkan bahan nantinya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas. Sekian, nanti dan nanti mohon izinnya untuk melihat kelas untuk melihat situasi karena masih libur, masih belum ada hujan, nanti melihat situasi kelas. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita melakukan manajemen kelas di observasi di SMP Darussalam. Ternyata di sini luas banget tempatnya, selain suasana di kelas digunakan pembelajaran, ternyata di sini juga alam pun bisa dibuat untuk pembelajaran. Sekian observasi di SMP Darussalam yang mana di bernaungan di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Kami kelompok manajemen tentang pengelolaan kelas mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.